Baiklah pemirsa, saat ini saya berada di salah satu kota, tepatnya mungkin masih di Jawa Barat, yang mana menjadi sebuah fenomenal dengan munculnya tayangan-tayangan bahwa yang disangkakan terhadap Bupati Garut. Yang pertama itu dengan suka judi, yang keduanya banyak janji-janji yang mungkin belum direalisasikan atau sama sekali tidak direalisasikan. Bersama ini alhamdulillah saya dari tim Info Desaku sudah berhasil bisa menemui dengan Kang Odeng, yang mana Kang Odeng di sini akan bisa lebih menjelaskan seperti apa dan bagaimana sebenarnya sepak terjang daripada Bapak Bupati Garut Haji Rudi Gunawan. Malam ini saya diberikan kesempatan untuk bisa langsung mewawancari beliau. Oke, Pak Odeng, selamat malam Pak Odeng. Ya, selamat malam. Ya. Kebetulan menjadi sebuah fenomena Pak Odeng di media sosial, di mana ada mungkin pernyataan Pak Odeng tentang Bupati Garut itu mungkin bisa dijelaskan secara langsung seperti apa mungkin Pak Odeng kepada publik, khususnya mungkin terima kasih Info Desaku sudah diberikan kesempatan bisa langsung mewawancarinya Pak Odeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Solihin alias Agus Odeng, merasa kecewa dengan pimpinan sekarang, yaitu Bupati Garut Haji Rudi Gunawan SHMH, yang tidak amanah dan tidak pernah menepati janji. Apa yang saya kecewakan? Saya kecewanya begini, saya membela beliau tanpa ada minta biaya apapun. Yang pertama mengajak saya untuk bantu beliau adalah Haji Purkon, Lurah Purkon Pasirwaru. Yang pertama menemukan saya. Kata Pak Lurah, dia adalah orang baik. Dan ternyata kenyataannya saya sangat kecewa. Apa kecewanya? Banyak janji-janji, sedangkan saya tidak pernah berjanji. Saya bawa beliau, bawa Pak Haji Rudi waktu itu keliling-keliling ke kampung wilayah Limangan. Tidak pernah saya berjanji mau ngasih ini, mau ngasih itu. Contohnya, yang saya ingat nih contohnya. Waktu datang ke Cibalampu, nginap di Cibalampu, di tempatnya Haji Dede Cibalampu. Nah, sudah nginap beliau tuh ada janji mau bantu masjid, mau bantu jalan untuk lewat supaya bisa dilewati. Intinya sarana umum. Sampai sekarang tidak ada ditepati. Dan masih untuk wilayah itu. Begitu beliau jadi, katanya dia mau atur untuk intinya semacam syukuran kemenangan. Sampai sekarang nggak ada. Katanya mau diatur sama ajudannya nanti untuk syukuran di Limangan, nggak ada. Itu yang pertama. Yang ke masjid itu wilayah Cibalampu ya. Yang kedua ke Atohiria, bahkan beliau ada tanda tangan juga mau bantu. Ada sampai sekarang. Siapa? Ustadz Aceng di Tenger. Sampai sekarang nggak ada. Kalau waktu lewat ke Limangan aja cuman lewat doang, nggak pernah mampir. Nggak kayak sebelumnya Kang. Kalau sebelumnya selalu datang, selalu hadir. Terus dibawa juga ke Cibadak, sama kayak itu juga janjinya. Dan banyak yang lain-lainnya. Kalau ceritakan panjang, banyak itu janji-janjinya. Nah, kecemburuan orang Limbangan terhadap saya itu banyak Kang. Katanya saya nerima inilah, nerima itulah, saya dibiayai lah, kasih uang. Padahal saya nggak ada dibiayai Kang. Nggak ada saya minta uang untuk apa? Saya minta uang untuk kampanye. Kecuali satu Kang, kostum. Bukan kostum, apa namanya itu, baju ya, baju nomor apa beliau kan. Nah, yang lainnya nggak ada. Tapi saya juga nggak munafik Kang ya. Kalau setiap mengantar beliau Haji Rudi Gunawan waktu itu keliling-keliling kampanye, kalau kurangnya suka juga dikasih uang untuk rokok berapa, uang ojek mungkin ya 100 ribu Kang. Dari Pak Bupati ya? Dari Pak Bupati. Waktu mau mencalonkan. Waktu mencalonkan itu. Cuman itu. Tapi kalau pemikiran orang lain, bukan Kang. Ke saya dia ngasih berapa kan itu kan. Ada dalam hatinya mungkin walaupun nggak berani bilang. Nah, saya terangkan di sini supaya orang Limbangan, relawan yang ada di bawah saya, tahu bahwa saya itu benar-benar tidak ada dibiayai. Tidak ada Kang, tidak ada dibiayai. Yang ada dibuat malu, janjinya nggak ada yang tepati.
Nah, waktu putaran kedua kan ada kurban ya, ada kurban. Beliau nyumbang juga sapi, katanya sapi besar. Datangnya sapi anak-anak untuk kurban. Di mana itu? Ke Tenger, ke Usaha Aceh atau Hiria, tapi kurban. Itu yang ke situ. Kalau saya ada lebih daripada itu, Bang. Apa contohnya? Ada juga kurban sapi di tempatnya Haji Syukur Sony. Waktu itu kurban sapinya 12 sapi yang besar-besar kan. Ukuran sapi limosin lah. Dari bupati itu bukan? Bukan dari bupati ya. Jangan salah, bupati mana ada modalnya sampai ke situ. Entah takut, entah apa, entah kurang uang, entah apa saya nggak tahu. Tapi saya karena beban moral supaya dia jadi, saya bantu sampai orang yang kurban sapinya 10 Bang. Itu isinya ada dagingnya 1 kilo, ada tulang sama apa-apa 1 kilo. Terus ada beras, ada yang lain-lainnya kan di situ, ada rokok juga. Beliau cuma apa modalnya? Keresek doang kan. Lalu sapi itu dari mana itu? Satu sapi itu dari keluarga Pak Haji Syukur Sony. Itu untuk 2.000 kepala keluarga. Udah terdaftar kan 2.000 kepala keluarga. Nah, harusnya beliau tuh berpikir, kok sampai bisa begini? Cuman modal keresek doang, isinya banyak untuk kurban. Tapi yang dijual kurban seolah-olah Haji Rudi. Itu pun saya atas persetujuan Kak Sony. Kalau dia nggak menghargai saya, nggak mungkin dia setuju. Haji Amin aja diusir waktu sana. Waktu dia mau mencalonkan diri kan pernah Haji Amin datang ke sana kan. Nah, lalu Kang, dengan adanya isu bahwa ada untuk pemetaan mobil yang belum dibayar, terus sampai saat ini akan diisukan DPO atau dicari oleh kepolisian, itu seperti apa itu kira-kira? Nah, saya kan ada kontak sama media ya, orang media dari PRFM. Deden namanya Deden Solihin, namanya sama dengan saya. Kalau saya Agus Solihin, dia Deden Solihin. Ada katanya SMS bahwa saya adalah DPO. Kalau DPO minimal kan harus ada surat panggilan dari polisi kan. Nah, kalau ada surat panggilan 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak hadir itu bisa bilang DPO Bang. Itu pun kalau ada kasusnya. Nah, coba sekarang kasus apa? Kalau masalah utang piutang, saya memang pernah ada dulu. Uang awalnya kecil kan utangnya. 3 juta waktu itu, waktu malam hari pinjam. Uang 3 juta itu saya bayar kan tiap 2 minggu itu 300.000 Bang. Itu 3 juta untuk apa itu Kang? Ya kan di malam hari itu kan Waktu mau pencoblosan, pencoblosan malam itu kan kita kan mau ronda kan. Masa ronda nggak dikasih apa? Sedangkan saya dari Garut cuma dikasih rokok 1 pak, uang 100.000. Itu untuk berapa desa? Dari siapa itu uang rokok 1 pak? Dari keluarga Pak Haji Rudi yang ngasih neneng. Waktu di rumah dinas, bukan rumah dinas, di rumahnya di Agra, di Wanaraja. Nah, saya akan berpikir sama RW Wahyu, kenapa ini uang ini cukup apa? Untuk satu ini aja malu kita ngasihnya kan. Nah, daripada berpikir ke situ, saya termenung. Bahkan waktu itu ada saksinya di situ, almarhum Jang Basar, Ajengan Basar Kudang, yang sekarang udah meninggal. Waktu itu dia jadi saksi kalau masih hidup. Nah, sudah itu Haji Usep juga ada di sana. Saya pinjam uang untuk menyelamatkan, intinya menyelamatkan nama beliau yang sekarang jadi bupati kan. Nah, kalau beliau kan nggak berpikir ke situ, orang tuh pikirnya gratis, mau disuruh nggak bisa. Zaman sekarang orang nggak mau kalau nggak ada uang jalan. Minimal uang jalan itu kalau untuk beronda ada rokoknya, ada kopinya. Bukan uang dikasih sama masyarakat begini. Saya nggak ada. Kalau Bapak tahu waktu itu Pak, perjuangan saya diteror orang, dibenci keluarga, sampai sekarang saya dibilang udah aja pergi ke sana. Kan kamu bela itu waktu itu Pak Haji Rudi. Kenapa nggak orang sini, orang pribumi? Apa salah orang pribumi sama Kang Odeng? Nah, saya waktu itu nggak jawab. Karena beliau memerlukan saya bantu. Pada saat waktu itu sampai dibenci oleh orang Limbangan juga ya Kang Odeng? Ya, sampai dibenci lah, sampai keluarga. Tapi walau begitu di situ saya membuktikan diri kan. Saya nggak pakai uang, nggak bagi uang kan ya. Waktu itu calon yang dari Pak Haji Agus ngasih beras, ngasih apa banyak lah di situ, rokok, ngasih lapang poli kan, ngasih bolanya juga ngasih apa-apa. Sampai dangdut dalam 1 minggu kan, 1 minggu, malam minggu pertama, malam minggu kedua, dia tuh nyelenggarakan 2 kali Haji Agus sama Sakur itu. Di tempat di belakang rumah saya. Tujuan supaya dia bisa menang.
Tapi saya masih dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa kan. Kalau Subhanahu wa taala, saya menang di TPS saya. Walaupun diserang pakai apa-apa. Saya nggak ada kan. Nah, cuman saya ada uang saksi waktu itu 200.000 kan. Ada uang saksi yang ngasih untuk saya kan, kebetulan waktu itu jadi saksi wilayah kecamatan kan. Jadi untuk wilayah berapa desa kan, 14 desa. Nah, saya yang pegangnya untuk saksi ada 200.000. Begitu saya menang di TPS itu, saya kasihkan uang 200.000 itu ke masyarakat, suruh bagi-bagi. Nggak ada, saya bawa makan. Nah, lalu kan dengan ada pembicaraan juga nih bahwa katanya Pak Bupati suka main judi, itu seperti apa itu kira-kira? Kalau main judi begini ceritanya ya. Pertamanya saya kan sering dengar kan dari anggota di sana kan banyak lah. Cuman saya nggak bisa nyebutkan, kasihan juga orang-orang itu kan ya. Di Pendopo itu kan ada banyak Satpol PP, banyak apa kan. Banyak yang suka datang juga ke sana. Sekarang kerjanya main judi gamblet terus kan. Kalau malam saya kan nggak percaya kan. Jadi saya kalau belum melihat sendiri apapun yang diceritakan orang, saya berontak melawan. Bahkan saya tidak perlu bertinju sama orang itu karena kalau nggak terbukti. Tapi saya sebelum melaksanakan itu, saya lihat dulu kenyataannya. Apakah ini cuma dibuat-buat orang itu kan, atau pro atau kontra kan? Nah, sambil kebetulan waktu itu Pak Haji Dede, ulama lah intinya, saya bilang kiai dari Cibalampu. Pak Haji Dede tekan saya, gimana Pak Odeng ini? Saya udah panas telinga ini sama masyarakat. Mana janjinya untuk masjid untuk apa? Kata saya, Pak Haji, kan ini belum 5 tahun. Tunggu aja beliau sampai kalau udah 5 tahun ini, ya baru kita tuntut. Tapi dia mendesak terus ke saya. Oh 5 tahun kelamaan, janji juga begitu jadi katanya kan, kata Pak Haji Dede. Ya kalau begitu Pak Haji, biar kita berangkat aja ke Garut. Nah, saya datang ke Garut sama Pak Haji Dede, datang ke Pendopo, ke rumah dinas. Nah, biasanya saya kalau datang-datang sebelum maghrib itu Pak, sebelum sembahyang. Nah, pas tiba udah maghrib saya tunggu nggak ada. Nah, sudah isya juga hampir jam 8 nggak ada juga. Akhirnya saya masuk ke dalam. Ternyata beliau lagi main judi dengan rekan-rekannya. Di antaranya ada nggak inisial mungkin? Inisial ada DL1D, inisial 1A. Kadang-kadang sama ajudan juga ikut-ikutan main di situ sampai pegang uang ajudannya. Jadi saya waktu itu kecewa dan beliau langsung keluar. Waktu itu sampai kayaknya waktu itu masih punya malu. Sebab dia langsung keluar masih punya malu dia. Nggak kayak sekarang, dia udah nggak punya malu lagi dia. Bahkan katanya mau melaporkan saya, silakan. Kalau melaporkan saya tunggu. Dengan alhamdulillah masalah akan terbuka terang benderang. Kalaupun saya nanti sampai kalah di pengadilan dan bukti-bukti saya tidak mencukupi, saya tetap bangga sebagai warga Garut. Saya telah membuka kenyataan, menerangkan kenyataan. Apakah untuk beliau nanti kalau beliau nyalonkan lagi mau dibantu lagi orang yang kerjanya judi, ya kalau kawin itu urusan beliau kan. Mau berapapun istrinya, penting sah. Itu diperbolehkan oleh agama kalau sampai 4. Tapi setahu Akang nih, istrinya Pak Haji Rudi ada berapa nih Kang? Tanya aja ke dia. Oh, tanya. Kalau sama itu, kalau sama isinya berapa dan siapa, tanya aja ke dia kan. Oke Kang Odeng, dengan begitu jelasnya, dengan begitu lantangnya apa yang dijelaskan oleh Kang Odeng kepada publik tentang seperti apa dan bagaimana, mungkin ada pesan buat pemerintah Kabupaten Garut, khususnya mungkin ya pimpinan Pak Bupati gitu kan, biar seperti apa dan bagaimana ke depannya. Ya pesan saya, baik Bupati atau kepala daerah lainnya atau instansi lainnya, nggak usahlah banyak umbar janji kalau nggak yakin untuk ditepati. Apa salahnya bilang insya Allah. Udah itu aja pesannya. Yang penting moga-moga Garut ke depannya lebih baik, dan setelah masalah ini terang benderang, semuanya introspeksi diri. Kalau yang salah mengakui kesalahannya, kalau yang benar tetap jalan kebenaran. Berarti ketika mungkin nanti ada laporan dari Pak Bupati, Kang Odeng sangat menunggu itu ya? Ya, sangat menunggu. Ya, sangat menunggu. Baiklah, pemirsa, itulah perbincangan kami dengan Kang Odeng, yang dimana Kang Odeng ini adalah mantan tim
daripada pemenangan pemilihan Bupati Garut Haji Rudi Gunawan, untuk sampai memenangkan pasangan Pak Bupati Rudi Helmi, sampai harus banyak hutang, sampai harus dimusuhin oleh lingkungan, sampai keluarga mertua sampai dan sekarang. Yang paling ininya mungkin dengan para ulama-ulama di Kecamatan Limbangan. Sekian wawancara saya berbincang-bincang dengan Kang Odeng. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pandangan untuk semua orang. Demikian saya dari salah satu kota yang ada di Jawa Barat, Asep, dengan Begin melaporkan untuk Info Desaku.